Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di muatan PPKN tema 7. Di pekan ketiga Februari ini kita akan belajar subtema kedua ya Nak ya, yang membahas tentang dua hal. Yang sebetulnya dua hal ini juga sudah Ustazah singgung di subtema 1, tapi belum terlalu mendalam. Yang pertama adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat. Nah, seperti yang sudah para profesor Cilik 5C ketahui ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara kita yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu harus kita hidupkan, semangat itu harus kita hidupkan dalam bermasyarakat. Mengapa? Kita masyarakat Indonesia itu beragam. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam. Kemarin saja sudah ada berapa ribu suku kemarin ya, 1.340 suku. Belum lagi keberagaman mata pencaharian, keberagaman kondisi-kondisi yang lain. Nah, bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan di dalamnya? Ya, kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Jadi perbedaan itu bukan dianggap sebagai sebuah kelemahan, tapi justru adalah sebagai kelebihan, kekuatan. Kita itu, Indonesia itu, terkenal di luar negeri karena adanya perbedaan yang sangat majemuk ini, tapi kita masih tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Inilah yang menjadikan kita istimewa di mata dunia. Baik, di poin kedua, di subtema ini kita belajar tentang unsur-unsur budaya. Ada 7 unsur budaya. Yang pertama adalah kepercayaan atau sistem agama. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui dan dijamin kebebasannya di Indonesia. Apa saja itu? Ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan terakhir itu Konghucu. Seperti yang anak-anak lihat di gambar ya, di tayangan. Mengapa kok bisa disebut budaya? Apa fungsinya? Fungsi agama itu yang pertama jelas, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Atau kalau dalam Islam, hablum minallah. Tapi ingat juga bahwa agama itu juga mengatur hubungan dengan sesama manusia. Atau hablum minan nas. Jadi lengkap. Mengatur secara vertikal atau dari atas ke bawah, maksudnya dari manusia ke Tuhan, ke Allah, mengatur juga hubungan secara horizontal, yaitu antar manusia, agar tercipta kerukunan. Unsur yang kedua adalah mata pencaharian atau profesi. Mata pencaharian itu adalah segala upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mana ini berkaitan erat dengan kondisi alam atau geografis. Sudah anak-anak pelajari dengan khatam di tema 6 ya. Dataran tinggi apa profesinya, dataran rendah apa profesinya, daerah pantai apa profesinya, daerah pedesaan apa profesi yang dominan, perkotaan apa profesi yang dominan. Selanjutnya adalah teknologi dan peralatan. Nah, ini unsur kebudayaan yang sangat menarik. Mengapa ada teknologi? Karena pada dasarnya teknologi ini diciptakan manusia untuk memudahkan kehidupan kita, kehidupan manusia. Lah kok bisa disebut unsur budaya, Ustazah? Karena teknologi ini adalah hasil dari pemikiran manusia. Tanpa adanya akal budi kita, teknologi tidak dapat tercipta. Dan teknologi ini sangat melekat dengan
kondisi masyarakatnya. Contoh sekarang. Sekarang ini tren kebudayaannya itu kan kebudayaan online ya, kebudayaan virtual jarak jauh. Karena kondisi kita saat ini adalah pandemi yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak satu sama lain untuk menghambat penularan virus COVID-19, COVID-19. Kebudayaannya kebudayaan online, teknologinya apa? Teknologi online, teknologi Zoom meeting. Dulu sebelum adanya keadaan seperti ini kita sama sekali nggak pernah ya Zoom meeting. Ustadzah pribadi pun baru mulai lancar melakukan video conference, Zoom meeting, Google Meet. Itu ya ketika baru-baru ini. Dulu tidak ada pandemi, mungkin 20 tahun ke belakang, smartphone belum dikenal di masyarakat kita karena budaya kita memang belum mengarah ke sana. Mungkin hanya telepon seluler itu pun 1-2 yang punya. Dulu lagi teknologi komunikasinya zaman purba beda lagi teknologi komunikasinya ya. Melekat di konteks budaya, keadaan budaya saat itu. Selanjutnya ada kesenian. Ini nggak usah sudah bahas banyak lebar, udah paham lah ya. Kesenian ini jelas adalah unsur budaya. Kesenian ini merupakan semua karya manusia yang mengandung sisi keindahan. Bisa seni musik, seni tari, seni rupa, seni ukir, seni pahat, dan lain-lain. Pengetahuan, ini juga menarik. Mengapa kok pengetahuan masuk di kebudayaan? Pada dasarnya cakupan pengetahuan ini sangat luas, tapi bisa kita bagi menjadi 2 rumpun yang umum, 2 kelompok yang umum. Kelompok pengetahuan alam atau ilmiah yang membahas tentang alam, termasuk ilmu matematika ada di dalamnya, IPA, matematika. Lalu ilmu sosial, pengetahuan tentang manusia, tentang tingkah laku manusia, tentang bahasa, tentang kenegaraan, dan lain-lain. Mengapa disebut unsur budaya? Ya, sama dengan teknologi. Karena ini adalah hasil pemikiran manusia. Yang unik lagi adalah tiap masyarakat kita Indonesia itu disadari atau tidak, pasti punya satu pengetahuan lokal. Ini disebut dengan kearifan lokal. Bukan Ustadz Arif ya, beda ya Kak. Namanya adalah kearifan lokal. Misalnya, nelayan-nelayan Indonesia atau pada dasarnya nelayan di seluruh dunia ya, awalnya dulu sebelum ditemukan kompas, itu saat melaut, penunjuk arahnya itu adalah rasi bintang. Di mereka melihat posisi-posisi bintang. Oh, utaranya di sini, selatannya di sini. Begitupun di kita, di Indonesia. Indonesia ini petani-petani zaman dahulu ya. Umumnya sebelum sistem kalender itu bisa dipahami oleh semua orang, para petani itu menggunakan posisi bintang juga, mengamati posisi bintang untuk memulai masa tanam misalnya, untuk memulai masa panen misalnya begitu. Kalau panen, kalau sudah siap panen, bintang yang terlihat tuh ini. Kalau sudah siap tanam, bintang yang terlihat tuh ini. Begitu, itu adalah kearifan lokal kita. Yang saat ini sedikit demi sedikit sudah punah karena kemajuan teknologi. Ya, unsur yang keenam, sistem kemasyarakatan. Ini sangat berkaitan erat dengan hakikat kita sebagai makhluk sosial. Makhluk yang butuh bantuan orang lain. Mengatur tentang apa sih ini? Mengatur tentang cara hidup kita dalam kelompok, dalam bermasyarakat. Agar apa? Agar tercapai kesejahteraan bersama. Contohnya apa, Ustazah? Sistem kemasyarakatan yang membudaya di Indonesia. Contohnya mungkin
di sistem kepemimpinan ya. Awalnya dari paling bawah keluarga itu dipimpin oleh kepala keluarga ya, bisa ayah, bisa bunda. Lalu naik RT dipimpin oleh RT, RW dipimpin oleh ketua RW, naik lagi di desa ya kan, dukuh kalau di kita ya, naik lagi di kelurahan, lurah, di kecamatan, camat, di kabupaten dipimpin oleh bupati, naik lagi di provinsi, gubernur, naik lagi di negara, presiden. Ya, seperti itu kurang lebih. Contohnya itu satu contoh. Banyak sistem masyarakat yang merupakan sistem masyarakat yang merupakan bagian dari unsur-unsur budaya. Bisa juga membahas sistem kekerabatan yang kemarin. Ada patrilineal, ada matrilineal dan parental. Apa itu? Ingat-ingat lagi, lihat video yang kemarin. Ya, unsur yang terakhir adalah bahasa. Bahasa ini adalah alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Mengapa masuk unsur budaya? Karena selain hasil pemikiran manusia, bahasa ini juga khas untuk setiap daerah. Ya, contoh di gambar itu juga sudah ada 4 macam bahasa daerah ya. Bahasa daerah ini adalah kekayaan kita yang patut kita banggakan. Namun jangan dilupakan juga bahasa nasional kita, bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Baik, masuk di tantangan PPKN untuk hari Senin. Kalian anak-anak silahkan mengerjakan LKS tema 7, jangan salah tema ya. Tema 7 halaman 69 sampai 70. Khusus untuk muatan PPKN saja, Romawi 1, 2, dan 3. Boleh dikerjakan di LKS, boleh juga di buku tulis. Yang penting dikerjakan menggunakan pulpen, difoto dengan jelas, jangan sampai blur ya, dan dikirim sebelum tenggat waktu yang ustazah tentukan. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa komen. Jika sudah selesai menyimak video, sudah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.